situasi politiknya, situasi kekuasaannya. Hanya menunggu tanggal 9 Januari putus nggak, diperpanjang istimewa apa enggak. Kalau enggak, ya keliaran lagi di luar. Kalau udah di luar lain cerita gitu. Kalau tidak diperpanjang secara istimewa, tanda petik, maka para terdakwa 5 orang itu akan bebas. Ini sengaja para pengacaranya atau advokatnya membuat tarian. Dia buat tarian supaya majelis, jaksa, dan publik terbawa oleh iramanya. Mereka adalah insya Allah hakim-hakim yang punya integritas. Perlu ahli ini, ahli itu. Nanti lama-lama bisa-bisa ahli dukun nanti diundang ke sini. Itu logika sinting itu. Logika sinting ya begitu. Jangan sampai persidangan ini melewati batas waktu 90 hari dan para terdakwa ini ya bebas begitu saja. Nah, kita terpengaruh oleh tarian. Alat itu ya kayak jai langkung lah, banyak bohongnya gitu. Oh, semua jelas, yang ngaku jelas, yang bunuh jelas, pistol jelas, tempat jelas, tidak ada yang tidak jelas. Halo Sobat Medcom, bertemu lagi di Crosscheck, obrolan publik akhir pekan bersama saya Wandi Yusuf. Ferdy Sambo berhak bebas jika setiap pasal dakwaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua tidak memiliki masing-masing 2 alat bukti. Unsur kesengajaan harus ada 2 alat bukti. Unsur direncanakan juga harus punya 2 alat bukti. Dan unsur menghilangkan nyawa orang lain juga harus punya 2 alat bukti. Inilah pendapat dari saksi ahli meringankan Ferdy Sambo di ruang sidang. Pertanyaannya, benarkah pasal 340 dan 338 belum memiliki masing-masing 2 alat bukti? Langsung saja kita cross-check peluang Sambo bebas bersama kuasa hukum, keluarga Brigadir Yosua, Mansur Febrian, juga ada guru besar hukum pidana Prof. Agus Surono, ada juga mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji, dan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI yaitu Pak Soleman Ponto. Selamat pagi. Selamat pagi. Prof. Agus, kuasa hukum Ferdy Sambo, tadi saya sebutkan bahwa dalam hal ini guru besar Universitas dari Andalas, Profesor Elwi Daniel mengatakan bahwa unsur-unsur dalam 340 dan 338 masing-masing harus punya 2 alat bukti. Dan kalau misalnya tidak ada, itu akan membuat Ferdy Sambo kemungkinan bisa bebas nih. Nah, unsur menghilangkan nyawa orang lain. Nah, Pak Febri atau Pak Prof. Agus, seperti apa Prof. Agus melihat dari saksi meringankan ini, Prof. Agus? Ya, baik. Pertama begini. Pertama harus dibedakan antara saksi dengan ahli. Jadi kalau di 184 dan 1 KUHP itu kan kualifikasi alat bukti itu ada 5. Pertama adalah keterangan saksi-saksi ya. Satu saksi tidak dikualifikasi sebagai saksi, kemudian keterangan ahli. Ya, keterangan ahli, kemudian ada alat bukti surat, alat bukti petunjuk, dan juga kemudian keterangan terdakwa yang mempunyai gradasi kualifikasi yang lebih rendah dibanding dengan yang lainnya. Nah, intinya dari peristiwa pidana yang terjadi dalam kasus Pak Ferdy Sambo dan kawan-kawan ini adalah berkaitan dengan delik pembunuhan. Apakah pembunuhan karena 338 ataukah kemudian 340 ada unsur perencanaan, itu soal lain. Tapi fakta hukum kan memang telah adanya korban meninggal dunia. Ini tidak bisa dirubah. Saya kira fakta hukum itu. Nah, berkaitan dengan hal itu, maka itu kan yang disampaikan oleh ahli itu secara normatif kan. Ahli boleh menyampaikan ya bahwa nanti yang menilai itu kan hakim. Apakah hakim yakin atas keterangan ahli itu dikualifikasi sebagai satu alat bukti apakah tidak? Itu yang menilai adalah hakim penuhnya. Jadi tidak bisa kemudian saya, kemudian Pak Ponto, Pak Susto itu kemudian memastikan. Nah, itu tidak bisa karena memang itu adalah dalam kaitannya dengan putusan hakim, itu hakim memutuskan berdasarkan keyakinannya. Nah, keyakinan itu tentu didukung oleh apa? Oleh alat bukti yang ada.
betul bahwa setiap unsur-unsur delik yang didakwakan itu harus dapat dibuktikan di pengadilan. Setiap unsur ya, unsur-unsur delik yang didakwakan itu harus dapat dibuktikan di pengadilan karena secara kumulatif harus terbukti. Apakah 338 ataukah 340? Yang membedakan soal 338 dengan 340 adalah soal unsur adanya perencanaan terlebih dahulu di dalam pasal 340, namun yang di dalam 338 adalah sengaja. Maksud unsur itu dicantumkan di dalam dakwaan atau di dalam dakwaan itu adalah untuk dibuktikan setiap unsur-unsur deliknya itu. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi sekali lagi di dalam KUHP memang mengatur adanya asas keseimbangan ya pihak yang kemudian terdakwa maupun kuasa hukumnya untuk menyampaikan bukti-bukti yang kemudian dengan bukti itu bisa mengcounter dakwaan dari penuntut umum. Tapi penuntut umum juga wajib untuk membuktikan karena kewajiban penuntut umum di dalam surat dakwaan yang sudah disampaikan ke pengadilan itu adalah yang bersangkutan mempunyai beban kewajiban untuk membuktikan unsur-unsur delik yang didakwakan. Apakah unsur delik yang didakwakan itu berkaitan dengan pasal 340 ataukah 338 tadi? Saya bergeser dulu ke Pak Ponto nih. Pak Ponto, sebagai mantan Intel di TNI dan dari awal sudah bersuara keras sejak kasus ini mulai masuk ke pengadilan. Nah, menanggapi dua alat bukti ini seperti apa nih Pak Ponto? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi saya sependapat dengan Prof. Agus ya, bahwa itu nanti yang jaksa sudah banyak memunculkan yang berupaya untuk membuktikan apakah itu 380. Nah, jaksa sudah banyak sehingga nanti sekarang itu ada di Pak Hakim. Bagaimana hakim nanti mengambil keputusan? Karena saking banyaknya orang di luar bingung bilang kebingungan kita melihat mau kemana katanya. Ya memang kalau orang yang tidak berkecimpung di bidang hukum akan kebingungan melihat karena saking banyaknya alat bukti yang dimunculkan, termasuk dua alat bukti yang ingin membuktikan apakah ini pembunuhan biasa ataukah pembunuhan berencana. Tapi kalau bagi saya untuk berencana aja sudah sangat terlihat perencanaannya itu. Ini saya yang orang awam ya, itu perencanaannya sudah terlihat. Jadi kalau saya menempatkan diri seperti hakim yang betul-betul tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi, kemudian melihat bukti, cerita, saksi menyampaikan, itu sudah bisa terlihat perencanaannya. Lalu kita bisa melihat juga bagaimana dari Pak Sambo sendiri berupaya menutupi perencanaannya itu. Misalkan yang paling menggelikan kan pistolnya di mana pistolnya Yosua? Oh, diambil dari pinggangnya. Padahal pistol itu sudah dari awal sudah disimpan sama si Ricky. Nah, itu kan kecil-kecil. Tapi dari situ saya kira hakim sudah punya penilaian sendiri dengan melihat hal seperti itu. Itu menurut saya gitu. Oke. Saya coba ke Pak Susno dulu. Pak Susno, masih menanggapi soal keterangan ahli yang meringankan Sambo mengenai dua alat bukti tadi. Nah, melihat apakah hakim sudah menemukan alat bukti nih Pak Susno? Kalau misalnya dari dua alat bukti yang tadi. Jadi dari semula saya tetap katakan bahwa kasus pembunuhan ini kasus yang sangat-sangat gampang dibuktikan. Kasus yang sangat simpel gitu ya. Kalau bukan ini melibatkan orang gede, ini polsek saja bisa. Dan si pembuat undang-undang, kalau kita lihat memori pantulistingnya ya, berdebatnya sudah sejak awal, sejak dia merumuskan undang-undang itu, oh begini. Itu tugasnya profesor-profesor botak zaman Belanda, Pak Van Vollenhoven dan lain-lain. Dia tidak ingin membuat polisi negaranya dan polisi republik dan jaksa dan hakim bingung. Sehingga rumusan daripada delik pembunuhan itu gampang sekali. Pokoknya membunuh orang. Gitu aja ya. Kemudian dibedakan dua. Sengaja apa tidak. Yang satunya, yang unsur depannya itu sama semua. Barang siapa ya. Itu sama gitu. Dengan sengaja sama semua. Nah,
Pak Ponto udah katakan, buktikan yang debatable sengaja apa tidak, gitu kan? Kalau orang mati, kata Pak Profesor Agus, ya sudah fakta, nggak bisa dibantah, udah geletak kok. Udah mati dan nggak akan pulang lagi dia. Yang kedua, yang bunuh ada udah ngaku. Saya yang nembak. Dan kata yang nembak itu, yang nyuruh bapak itu. Dan katanya bapak itu ikut juga nembak. Nah, apakah bapak itu ikut juga nembak apa tidak? Kan gampang. Bukti forensik ada kan. Si E mengaku nembak 5 kali. Tapi pelurunya keluar 7. Nah, 2 peluru siapa? Yang bersenjata yang nembak di situ kan hanya 2 kan. Hanya sang jenderal dan E. Ya udah, berarti berdua. Nah, disengaja apa tidak? Ya sejak dari Magelang, kata Pak Ponto, udah dikasih senjata. Dan si Baradae itu nggak ada inventaris senjata. Yang ngasih senjata siapa? Si jenderal. Ngapain ngasih senjata kalau hanya untuk diputer-puter koboi-koboyan aja kan? Ya jadi sangat simpel. Nah untuk itu jelas pembunuhan direncanakan. Kemudian berikut ya, ini sengaja para pengacaranya atau advokatnya membuat tarian. Dia buat tarian supaya majelis, jaksa, dan publik terbawa oleh iramanya. Tujuannya apa? Kan hakim hanya berwenang menahan selama 30 hari, diperpanjang 60 hari, jadi 90 hari. Perkara ini masuk tanggal 10 Oktober. Maka tanggal 9 Januari habis. Dan perkara ini bukan perkara yang sulit pembuktiannya. Apakah akan ada perpanjangan istimewa apa tidak? Kalau tidak ada perpanjangan istimewa, karena perkara ini dianggap perkara kayak teroris ya, yang sangat sulit pembuktiannya, maka ada perpanjangan istimewa, istilah saya ya. Bukan istilah hukum, istilah saya perpanjangan istimewa untuk perkara yang khusus. Wong ini perkara tingkat polsek aja bisa kok buktikannya. Nah, maka kalau tidak diperpanjang secara istimewa, tanda petik, maka para terdakwa 5 orang itu akan bebas menunggu putusan di luar. Kalau sudah di luar lain cerita. Nah, kenapa begitu? Kan masih ada pemeriksaan terdakwa, ada pembelaan, ada dakwaan, ada replik, ada duplik, dan sebagainya. Masih panjang. Belum lagi libur tahun baru. Terkejar enggak tanggal 9 Januari? Nah, ini berarti sudah terpancing. Yang ngajukan saksi-saksi ahli. Lah, pembuktiannya gampang. Hakim itu kan ahli pidana. Jaksa kan ahli pidana. Kerja makanan hariannya pidana itu. Polisi ya ahli pidana. Mulai dari copet sampai pembunuhan ya kerjaannya dia tiap hari. Mimpi pun mereka udah mimpi pidana gitu kan. Perlu ahli ini, ahli itu. Nanti lama-lama bisa-bisa ahli dukun nanti diundang ke sini. Panjang lagi, adu dukun di sini. Ini lucu-lucuan namanya. Jadi menurut saya, para yang bertugas, hakim, jaksa, tidak perlulah terpengaruh kepada tarian daripada penasihat hukumnya. Atau tarian terdakwa, memang begitu. Yang namanya terdakwa nggak salah. Namanya saja usaha kok. Ya gitu. Oke, tidak perlu ada tarian. Saya akan menyapa dulu di sini. Selamat pagi Pak Mansur Febrian, baru hadir di diskusi kita. Pagi Pak Wan Yusuf, selamat pagi Prof. Terima Dr. kasih Agus, Pak Febri. Pak Sulaiman, dan Pak Susnodo Haji. Salam sehat Pak. Oke Pak Febri, saya ingin sedikit saja bertanya, ini masih seputar 2 alat bukti, bahkan dari keterangan ahli meringankan dari Sambo bahwa jika tidak ada 2 alat bukti yang serius, Sambo bisa bebas nih. Apakah benar tidak ada nih Mas Febri atau Pak Febri, silakan. Ya, menurut pendapat saya pribadi sebagai kuasa hukum keluarga almarhum bahwa 2 alat bukti tersebut sebetulnya sudah terpenuhi. Tinggal menunggu keyakinan hakim saja. Apakah akan berani memutus tentang dugaan 340 atau justru akan melebar sampai dengan masa waktu 90 hari ini habis. Jadi kita sedang menunggu proses, sedang menunggu sebuah retorika persidangan yang sangat berputar-putar, dan saat ini sedang
beradu ahli kalau saya lihat, sedang beradu ahli. Satu kubu membela kliennya, satu kubu membela siapa yang walaupun dia bilang adalah pro bono, pro deo, tapi kita tidak pernah tahu di belakang, kita hormati. Namun tentunya kami sebagai masyarakat ini menunggu sebuah keadilan tentang proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Dan kami yakini sampai hari ini adalah sebuah tindakan pembunuhan berencana. Ini juga harus terungkap kalau memang mau buka-bukaan. Tapi yang penting adalah jangan sampai persidangan ini melewati batas waktu 90 hari dan para terdakwa ini ya bebas begitu saja karena sebuah proses yang tidak selesai. Kami akan terus mendorong supaya majelis hakim lebih memfokuskan lagi terhadap dugaan pembunuhan tersebut. Karena yang sudah menjadi fakta adalah sudah ada yang menjadi korban. Terkait motif, menurut hemat saya tidak terlalu penting untuk saat ini. Karena apa? Karena pembuktian yang terpenting adalah pembunuhan ini direncanakan atau tidak. Namun kami yakin adalah ini sebuah perencanaan. Bukan berarti mendahului daripada putusan majelis hakim. Dari melihat berbagai alat bukti dan juga ada keterangan dari saksi yang bersesuaian, ini sudah memasuki unsur 340 menurut hemat kami. Oke, terima kasih Mas atau Pak Febri. Nah, ini soal motif yang sempat tadi diulas oleh Pak Febri. Nah, Prof. Agus, tanggapan Prof. Agus gimana mengenai motif yang memang dari awal juga saksi yang meringankan Sambo mengatakan bahwa motif tidak datang dari langit dan dia sempat juga menganalogikan dengan maling atau maling ayam ya, itu dari kota A, kota B, kota C. Nah, ini seperti apa nih Prof. Agus? Bahwa motif itu baru terungkap di pengadilan. Artinya motif yang sebenarnya ya. Berbeda dengan yang di KUHP yang baru kita. KUHP yang baru kita itu sudah ada bahwa motif itu dijadikan sebagai salah satu pertimbangan-pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutuskan apakah si pelaku ini ada motif-motif tertentu. Nah, itu ada apakah itu unsur memberatkan atau meringankan. Artinya apa? Bagi saya adalah poinnya bagaimana membuktikan unsur-unsur delik apakah itu 340 ataukah 38 itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar melihat apakah motifnya. Motif itu nanti akan implikasinya atau konsekuensinya adalah berkaitan dengan apakah ada alasan-alasan yang memberatkan atau meringankan hal itu. Nah, itulah yang kemudian dijadikan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim berdasarkan keyakinannya tadi. Keyakinan dan kemudian karena bukti-bukti yang ada itu terbukti dan seterusnya, maka kemudian hakim berkeyakinan dalam memutuskan itu. Nah, tentu ini normatif sebenarnya apa yang disampaikan oleh ahli yang tadi disebut tadi. Karena memang di dalam 183 KUHP kan bunyinya seperti itu. Bahwa tidak boleh kemudian hakim berdasarkan keyakinannya memutus seseorang bersalah, tidak bersalah, dan seterusnya tanpa didasarkan pada minimal 2 alat bukti. Nah, minimal 2 alat bukti yang tadi sudah saya sampaikan itu. Tidak boleh kemudian hanya karena terburu-buru tadi kemudian menghasilkan satu celah terhadap putusan itu. Karena prinsipnya ada juga yang tidak boleh Pak Susno, Pak Ponto juga Mas Febrian lupa bahwa ada prinsip presumption of innocence kan. Nah, itu juga harus tetap kita hormati, kita jaga. Ya, kalau saya dalam mengajarkan karena saya sebagai seorang dosen pasti saya harus menyampaikan seperti itu. Artinya bahwa ini tetap harus ditempuh dengan cara yang prudent, dengan cara yang berdasarkan asas due process of law. Sehingga semua yang kemudian berujung pada putusan majelis hakim itu adalah keadilan yang berdasarkan keyakinan karena harus dipertanggungjawabkan juga oleh majelis hakim kepada siapa? Kepada Tuhan. Kenapa demikian? Karena dalam wilayah putusan itu kan begitu. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan dan seterusnya. Oleh karena itu, maka majelis hakim harus yakin betul berdasarkan alat bukti yang disajikan oleh jaksa penuntut umum untuk memutuskan hal itu. Pak Ponto, bagaimana pembunuhan tidak akan bisa datang dari langit? Nah, apakah motif ini juga bisa menyelamatkan dalam tanda kutip Ferdi Sambo? Kalau saya sih hanya melihat seperti kata Pak Susno, yang jelas kan sudah ada orang mati. Mari kita buktikan ini orang mati ini kenapa? Kenapa harus kita pusingkan dengan motif itu? Seperti Prof. Agus bilang, biarkanlah motif itu nanti muncul di pengadilan. Tetapi mari kita lihat mengapa orang mati. Apakah direncanakan atau
tiba-tiba itu saya betul ini mudah sekali. Dari awal kan saya bilang mudah sekali. Pistol itu sudah jelas dia tidak berhak atas pistol itu. Ketika diminta pun tidak diberikan oleh yang berhak memberikan izin itu, tapi diintervensi. Itu kan muncul di pengadilan dulu, ada seperti itu. Jadi itu sudah sangat jelas sekali. Jadi kalau kita berputar-putar di motif, nah ini kita mau cari orang mati kok, kenapa pusing dengan motif? Yang jelas orang mati ini aja sudah jelas ini. Dan semua jelas kok, bermaksud semua ini polsek tidak cukup ini. Oh semua jelas, yang ngaku jelas, yang bunuh jelas, pistol jelas, tempat jelas, tidak ada yang tidak jelas. Ya. Semua jelas. Mungkin dari Pak Susno ya, mengenai motif Pak Susno, dari sepengalaman Pak Susno selama di Bareskrim. Oke, pembuat hukum itu orang Belanda yang kepalanya botak, ya, Van Vollenhoven dan lain-lain, dia udah pinter sekali ngerumusin. Nggak usahlah motif dimasukin di sini. Nanti berdebat kayak di Indonesia. Nah, bayangkan Indonesia. Kalau dimasukin motif kayak apa? Nggak dimasukin aja didebatkan. Orang Indonesia kan senangnya berdebat. Kita kalau lihat di Amerika, di mana-mana, kasus itu paling seminggu, 2 minggu, tek 100 tahun, tek 7 tahun. Di Indonesia, tek 2 abad belum putus. Ini kan hampir habis, tanggal 9 hampir habis. Karena suka mendebatkan hal-hal yang nggak perlu. Unsurnya itu hanya bunuh ini sengaja apa enggak, gitu aja kok. Lu bunuh sengaja apa enggak? Ya, untuk membuktikan sengaja apa tidak kan perbuatannya. Oh, nggak punya senjata, kasih senjata. Kemudian ikut nembak juga. Ikut nembaknya, ya dia bohong boleh. Tapi kan forensik nyatakan tembak 5 keluar 7, berarti ada 2 peluru yang nyasar. Peluru siapa itu? Nah, kemudian lagi sengaja jelas. Unsur sengajanya. Orang mati jelas sudah geletak. Itu bukan boneka kok. Yang ngaku nembak jelas. Yang nembak jelas. Ngapain lagi harus ada pembuktian dia dalam keadaan tenang untuk membuktikan sengaja apa tidak. Tetapi begitu sudah jadi delik, yaitu pendek sekali dia. Membunuh sengaja apa tidak. Kan gitu aja. Kalau nggak sengaja ya 338, dikorting sedikit ya. Kalau sengaja tidak diperlukan lagi. Lah ngapain nanti debatable. Ya. Debatable dengan motif, akhirnya apa? Yang saya katakan tadi, ini perkaranya polsek, level polsek. Karena ini melibatkan jenderal, dan jenderalnya itu posisi strategis, yang sulit itu bukan perkaranya, situasi politiknya, situasi kekuasaannya. Nah, tapi kalau pembuktian deliknya ya sama, Pak Ponto katakan tadi, Pak Ponto aja yang orang intelijen aja gampang memahami ini, apalagi hakim yang pinter, apalagi jaksa yang pinter. Nah, kita terpengaruh oleh tarian. Dibawa ke sana, dibawa ke sini. Dan ingat, keadilan itu bukan karena ditentukan oleh lamanya proses. Ya bisa-bisa bertahun-tahun menambah tidak adil. Gitu. Keadilan baik bagi terdakwa, baik bagi korban, baik bagi pihak lain, keadilan masyarakat tidak ditentukan oleh lamanya. Oke, saya kira itu aja. Mudah-mudahan para penyelenggara sidang segera memahami ini, segera cepat mengetoknya. Dor. Nah, selesai. Kan kalau masih dirasa nggak adil kan ada banding. Ya. Nggak adil lagi ada kasasi dan seterusnya. Tapi para terdakwa tidak dibebaskan karena habis masa penahanan. Gitu. Oke, saya akan bergeser lagi ke Pak Febri nih. Soalnya masih ada pernyataan menarik dari saksi ahli Sambo yang menyatakan bahwa yang melakukan perbuatan lah dalam hal ini mungkin Baradae yang bertanggung jawab, bukan yang memberi perintah. Nah, ini pernyataan yang cukup menggelitik nih. Nah, seperti apa nih pandangan Pak Febri nih dari saksi ahli Sambo ini? Saya sampaikan bahwa hari ini di persidangan adalah sebuah perang ahli, kalau saya lihat. Ya. Fakta sekarang adalah yang lebih kesatria adalah seorang Barada yang bermental jenderal. Itu saya harus katakan. Tapi kenapa yang dianggap sekarang menjadi seorang jenderal malah justru jauh mentalnya di bawah Barada. Seorang Barada ini
sikapnya hanya patuh dan siap apapun yang terjadi. Hukum militer itu tidak akan terhilangkan walaupun di tubuh Polri dikatakan bukan militer, dia adalah sipil. Tapi hierarkinya, historikalnya ke belakang kita tidak bisa hilangkan begitu saja. Namanya siap perintah itu pasti sudah melekat dalam batin dan jiwanya. Oke. Lebih-lebih seperti perintah daripada seorang ibu kepada seorang anak yang sangat patuh. Itu tidak bisa dipungkiri. Jadi ketika mungkin ada ahli yang menyampaikan, yang mengeksekusilah yang harus bertanggung jawab penuh. Lah kalau tidak diinstruksikan dengan posisi relasi kuasanya, dia tidak akan mungkin melakukan. Dia mungkin lagi santai-santai makan nasi goreng seperti yang dia katakan, dia sedang lapar, tiba-tiba diperintah tuh naik turun ke atas, tiba-tiba dikasih magazin segala macam. Nah, yang lebih janggal tadi sudah diungkap oleh Pak Susno Duaji. Katanya menembak 5, kok ada lubang 7 keluarnya 6. Dari mana? Apakah peluru model sekarang sudah seperti Mortal Kombat, bisa nembus, balik lagi, muter, nembak lagi, berputar-putar seperti itu? Prof. Agus, perintah atasan tak bisa dipidana nih. Ini ahli juga yang mengatakan seperti itu. Nah, Anda sebagai ahli di bidang hukum pidana seperti apa nih, Prof. Agus, melihatnya? Baik, pertama begini, tadi yang direspon Mas Febri tadi atas pertanyaan dari Mas Fandi tadi, itu di dalam hukum pidana itu ada yang namanya delneming, namanya penyertaan tindak pidana. Jadi di dalam pasal 55 maupun pasal 56 itu ada yang namanya penyertaan tindak pidana. Kalau 55 ayat 1 itu kan dikualifikasi sebagai pelaku, mereka yang menyuruh melakukan satu tindak pidana, mereka yang melakukan satu tindak pidana, atau mereka yang turut serta melakukan tindak pidana. Nah, itu semua 3 itu dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana. Clear itu. Lalu ada juga outlooking, mereka yang menganjurkan untuk melakukan satu tindak pidana, bisa juga penganjurnya dipidana. Kemudian mereka yang membantu, bisa juga dipidana. Nanti tergantung dari gradasi peran masing-masing itu. Gitu. Nah, artinya bahwa masing-masing itu bisa dipidana. Jadi tidak benar kalau misalkan ini pelaku yang mengeksekusi yang hanya bisa dipidana. Oh, nggak betul. Kalau itu keliru. Kalau kita bicara mendelik pembunuhan kan jelas fakta, tadi sudah jelas faktanya. Nah, masing-masing perannya apa? Nah, peran itulah yang kemudian dikualifikasi tergantung dari pasal 55 atau ayat 1 ke 1 atau 55 ayat 2-nya atau 56. Nah, itu kan di dalam konstruksinya itu. Nah, kemudian tadi yang ditanyakan yang mengenai soal menjalankan perintah atasan tadi. Ya kan? Ya gampang saja, apakah menjalankan perintah atasan itu melanggar, apakah bisa dibuktikan bahwa perintah yang dilakukan itu perintah yang sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan apa enggak? Kalau memang menjalankan perintah atasan yang 51 misalkan ya, itu ternyata menjalankan untuk melanggar ketentuan undang-undang, ya dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang diperintahkan. Kecuali kalau dia sudah melaksanakan apa yang diperintahkan dan yang diperintahkan sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, ya maka ini kemudian bisa dialihkan. Pertanggung jawabnya beralih. Tapi kalau ini pertanggung jawab perintahnya untuk menghilangkan nyawa orang lain, ya nggak bisa juga kan Pak. Masa perintah untuk menghilangkan nyawa orang lain, saya kira Pak Susno, Pak Ponto paham betul mengenai ini. Kalau perintah untuk menghilangkan nyawa orang lain, ya pasti ini melanggar undang-undang. Pasti melanggar undang-undang. Nah, itu tadi kembali kepada norma mengenai delneming tadi atau penyertaan tindak pidana tadi. Jadi kalau misalkan perintah 51, benar nggak? Ya nanti tinggal dibuktikan. Dibuktikan di dalam proses pembuktian itu apakah dia melakukan perintah. Kalau perintahnya salah, dia laksanakan juga ya berarti dia ikut juga kan, turut serta juga melakukan satu tindak pidana. Bahwa dia melakukan sesuatu karena ada tekanan-tekanan tertentu, itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk meringankan hukuman. Nah, tentu berbeda dengan mereka yang memberikan perintah dan seterusnya tadi. Itu tuh konstruksi hukumnya begitu. Prinsipnya siapapun juga yang melakukan satu perbuatan pidana dalam konteks ini adalah baik itu 338 atau 340 dikualifikasi sebagai penyertaan tidak pidana maupun baik di pasal 55 maupun 56 itu semua bisa dipidana. Semua bisa dipidana. Saya kira itu Mas. Siapapun yang melakukan tindak pidana Pak Pontoni, apakah Eliezer tidak perlu bertanggung jawab karena dia hanya mendapatkan perintah dari Sambo atau seperti apa nih Pak Pontoni? Oke, ini menarik ini. Begini ya,
kita harus melihat pertama, Eliezer itu ada di Brimob ya dan di polisi. Polisi dulunya di tentara. Lalu APP nomor 2 tahun 2003 itu tentang disiplin Polri. Ya. Itu materinya berasal dari Undang-Undang Disiplin Militer yang mengatur tentang hubungan, salah satu yang diatur adalah hubungan atasan dan bawahan. Atasan itu ada atasan langsung dan atasan tidak langsung. Lalu diatur juga atasan itu punya hak untuk memerintahkan ke bawahan. Dan bawahan harus patuh dan taat kepada atasan. Apabila bawahan tidak patuh kepada atasan, maka atasan dapat menjatuhkan hukuman. Hukuman itu termasuk tindakan disiplin, tindakan fisik. Inilah yang dikatakan. Kalau saya tidak laksanakan, bisa-bisa saya yang ditembak. Nah, inilah yang mengakibatkan, kalau kita lihat Eliezer, seorang Barada, di depan bintang 2, Eliezer hanya seorang robot, kalau saya bilang. Hanya robot. Itulah sebabnya. Ketika dia berdoa pun, apa yang dia doa? Dia hanya minta kepada Tuhan untuk merubah, supaya si Sambo jangan memerintahkan dia untuk menembak. Karena dia tahu, perintah yang keluar dari mulut Sambo harus dia laksanakan apapun konsekuensinya. Inilah barangkali yang ada budaya yang di dalam militer, dalam hal ini juga Polri, yang tidak dimengerti atau tidak diketahui oleh kalangan sipil. Betapa ketatnya itu. Dan memang dia tidak boleh berpikir. Tidak boleh, dilarang berpikir. Perintah adalah perintah. Nah, inilah salah satunya. Jadi kalau dibilang Eliezer harus bertanggung jawab, oh tidak. Saya pun kalau memerintahkan itu berpikir 2-3 kali. Karena saya yang bertanggung jawab. Ada di situ bahwa tidak ada anak buah yang salah. Yang salah selalu atasannya. Kalau mereka hanya robot. Itu kalau ada di dalam militer. Dan di militer itu diatur dalam undang-undang 25/2014. Yang bahwa harus patuh dan taat. Di Polri PP nomor 2 2022, PP nomor 2 2003 tentang disiplin Polri. Itu. Oke. Logika robot ini saya langsung ke Pak Susno nih, yang di mantan Kabareskrim. Nah, Eliezer, apakah logika ini bisa meringankan hukuman kepada Baradae atau justru bisa menghapus hukuman nih, Pak Susno? Mungkin bisa dijelaskan. Saya berpendapat pertama yang mengatakan bahwa tanggung jawab ada pada yang nembak, sehingga jenderalnya bebas. Itu logika sinting itu. Logika sinting ya begitu. Tetapi tanggung jawab utama itu pertama pada yang memberi perintah. Yang kedua, apalagi yang memberi perintah ikut nembak. Jadi tanggung jawabnya double gardan. Gitu. 4 roda berputar. Yang kedua, apakah Eliezer dapat keringanan? Ya jelas. Karena otaknya bukan dia ya. Kemudian posisi dia, tadi Pak Ponto sudah jelaskan, ditambah lagi posisi hukum bahwa dia adalah justice kolaborator. Nah, ada juga dimintakan ahli, apakah sah justice kolaborator itu ditetapkan oleh LPSK. Ini kan memperpanjang tali kelambu namanya. Ngulur-ngulur waktu. Wong itu udah memang tugasnya dia kok. Nah, dimintakan juga keterangan ahli gitu. Inilah irama daripada penasihat hukum dan irama terdakwa gitu. Hanya menunggu tanggal 9 Januari putus nggak? Diperpanjang istimewa apa enggak? Kalau enggak, ya keliaran lagi di luar. Kalau udah di luar lain cerita gitu. Jadi gitulah. Jadi sependapat dengan Pak Ponto, kalau si Baradae ringan, ya jelas ada hal-hal yang meringankan, ada 2 yang meringankan dia. Bisa 3 ya, karena dia masih muda, bisa 4 karena dia berterus terang, bisa 5 juga karena dia ksatria gitu. Ini jadi hakim akan hatinya mungkin akan anak ini baik gitu. Karena hakim kan manusia juga dia. Oke, ini ada juga kepingan terakhir yang mungkin
patut kita diskusikan di sini. Saya ke Pak Febri yang soal lie detector bukan alat bukti. Nah, apakah bisa seperti itu nih Pak Febrian? Soalnya kan beberapa kali Sambo, Putri itu skor lie detektornya sangat besar begitu. Nah, mungkin bisa tanggapannya Pak Febri. Baik, Bang Wandi, terkait lie detector yang pertama menolak adalah kami dari tim kuasa hukum. Juga Pak Susno waktu itu sempat membantah bahwa ini bukanlah merupakan alat bukti. Namun bantahan kami tersebut bukan berarti tidak mengandung arti. Dalam hal ini ingin mencoba mengetes ombak bagaimana reaksi ketika dalam persidangan. Faktanya mereka mengikuti kami bahwa lie detector ini bukan alat bukti. Itu esensi kami bukan ke arah sana. Karena kenapa? Kami tidak ingin diributkan ibaratnya ramai dengan sebuah mesin. Karena seseorang yang mungkin yang sudah terbiasa menggunakan alat tersebut bisa dengan mudah mungkin mengendalikan daripada mesin tersebut. Namun esensinya bukan ke sana. Kami hanya ingin melihat reaksi daripada para terdakwa ini ataupun daripada tersangka waktu itu. Apakah dia akan mengikuti alur kami bahwa itu bukan lie detector, ini bukan apa? Bukan sebuah tes kejujuran dan menjadi alat bukti atau justru menjadi alat bukti. Nah, yang terjadi faktanya di persidangan mereka menolak itu bukan merupakan alat bukti dan itu tidak sah. Di sini ada poin yang menarik adalah bahwa para anggota Polri ini yang terlibat, mereka tidak mempercayai institusinya ketika memiliki alat tersebut. Padahal kita ketahui beliau sebelum menjadi polisi ini juga sebagai serse di situ. Harusnya beliau juga lebih paham dan lebih mengetahui dan beliau juga pasti menggunakan alat tersebut untuk mengungkap sebuah tindak pidana. Kok tidak dipercayai? Ini kan sebuah hal yang lucu. Beliau salah, tidak melihat bahwa ini akan dibuktikan dengan keterangan ahli yang akan menjelaskan. Nah, ahli ini menerangkan ketika sebuah alur tersebut tidak sesuai dengan segmennya ataupun dengan alurnya, itu dianggap mereka dikategorikan sebagai berbohong. Itu kan ahli yang menjelaskan dengan sesuai dengan keilmuannya. Karena ahli yang menjelaskan di persidangan menjadi sebagai alat bukti, kami menghormati dan mempercayai hal tersebut. Kembali lagi kepada para terdakwa, terserah apakah akan mempercayai ahli tersebut atau akan mempertentangan terkait lie detektornya. Karena yang kami pegang adalah keterangan daripada ahli sebagai alat bukti. Prof. Agus, mungkin bisa dikomentari untuk lie detector atau tes poligraf ini. Bisakah sebagai alat bukti atau sangat lemah atau justru seperti apa nih Pak atau Prof. Agus? Enggak, begini. Pertama kan itu tidak bisa berdiri sendiri. Lie detector tidak bisa berdiri sendiri. Artinya bahwa itu adalah tool kan. Tool atau alat yang digunakan apakah untuk kemudian seorang ahli menyampaikan keterangan ahlinya. Namun memang yang dikualifikasi sebagai alat bukti kan keterangan ahlinya. Contoh misalkan ahli forensik ya. Ahli forensik tentu ketika misalkan dia memastikan bahwa si korban ini meninggal karena faktor apa, itu kan pasti ada metode-metode atau ada alat-alat yang dipergunakan. Nah, oleh karena itu ketika hal itu disampaikan di persidangan dan kemudian ditumpah sesuai dengan persyaratan-persyaratan baik itu formal kemudian dan lain-lain ya, bahwa ini bisa dikualifikasi sebagai satu alat bukti dengan catatan yang alat buktinya bukan lie detectornya tapi keterangan ahlinya itu. Apakah kemudian nanti hakim menilai bahwa ini adalah bisa dikualifikasi sebagai satu alat bukti apa tidak, itu hakim kembali lagi kepada hakim yang menilai. Jadi sekali lagi itu tool. Tapi di dalam perkembangan yang sekarang ini kan alat elektronik, alat bukti elektronik kan juga bisa dijadikan sebagai satu alat bukti juga. Yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi kan sudah memasukkan hal itu. Tentu perkembangan-perkembangan yang lainnya ya pada prinsipnya ini kan adalah yang sebenarnya kan yang tadi saya sampaikan dari awal, saya selalu mulai dengan ini faktanya sudah jelas, sudah terang benderang, ada korban meninggal dunia, tinggal ini karena apa? Karena 338 atau karena memang 340. Udah itu aja sebenarnya, sederhananya seperti itu. Kalau memang 338 ya berarti yang perencanaannya itu tidak bisa dibuktikan. Tapi kalau memang 340 berarti kan perencanaannya dibuktikan. Kan begitu saja. Saya tidak mau mendahului karena saya tidak elok Pak Susno kalau saya mendahului. Tapi kalau Pak Susno mendahului, karena saya akademisi Pak, saya harus benar-benar posisinya adalah objektif. Saya tidak mau berada dalam satu
pusaran tertentu, maka saya harus menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan oleh majelis hakim supaya majelis hakim itu benar-benar bisa mewujudkan hasil putusannya, hasil vonisnya itu secara adil. Adil yang tadi saya sampaikan juga Pak Susno juga sepakat, Pak Ponto dan lain-lain, adil tidak hanya bagi si korban, adil bagi masyarakat juga, adil bagi terdakwa. Ya, saya yakin hakim yang menyidang ini adalah hakim-hakim yang punya integritas. Saya kebetulan pernah memberikan materi di Puslitbang Mahkamah Agung dan beberapa di antaranya saya juga pernah berjumpa dengan beliau itu. Artinya mereka adalah insya Allah hakim-hakim yang punya integritas. Sebelum saya ke closing statement, mungkin nanti ke Pak Ponto, saya ingin bergeser sedikit dulu ke Pak Susno nih, mengenai teknis seperti apa selama ini di Polri menetapkan lie detector nih atau tes poligraf nih, Pak Susno. Apakah penyidik juga selalu memasukkan tes poligraf ini ke dalam BAP alat bukti, Pak Susno? Baik, pengalaman saya selama 35 tahun jadi Polri dan kebanyakan di penyidik, dan saya diajari juga cara menggunakan alat itu. Walaupun saya tidak berwenang membuat keterangan ahli tentang lie detector. Yang berwenang itu adalah ahlinya. Tetapi dari pengalaman saya bahwa yang sering berbohong itu adalah bukan yang diperiksa. Yang sering berbohong itu adalah alatnya. Jadi alat lie detector itu suka bohong gitu, banyak bohongnya gitu. Nah, karena alatnya banyak bohong, maka saya tidak pernah menggunakan alat itu. Nah, jadi itu saja. Kalau ya bagi yang yakin, yang percaya ya silakan. Tapi bagi yang tidak ya monggo juga. Artinya saya diajari menggunakan alat itu, walaupun saya tidak berwenang membuat keterangan ahli tentang alat itu, tapi saya tahu alat itu. Dan kami dalam praktik mencoba beberapa di antara kami. Kadang-kadang jawabannya udah diberikan dulu. Tanyakan pertanyaan ini apa ini. Alat itu ya kayak jai langkung lah, banyak bohongnya gitu. Terima kasih. Oke, Pak Ponto, closing statement untuk lie detector atau tes poligraf sebagai alat bukti dalam sidang Ferdi Sambo. Silakan Pak Ponto. Jadi begini, memang itu lie detector itu sangat tergantung kepada ahlinya yang memegang si alat itu. Jadi kalau pengalaman saya menggunakan si lie detector itu saya sendiri yang mencoba mengoperasikannya. Misalkan dia suruh tanya, saya ditanya lalu saya berbohong. Yang saya tahu saya berbohong, dia jawabnya bohong apa benar. Kalau dia bilang saya bohong, nah ketika saya yakin jawaban saya itu sesuai dengan jawaban pertanyaan terhadap saya, sesuai dengan pertanyaan yang terhadap di lie detector, itu baru saya pakai. Tapi kalau dari awal sudah dapat error, saya tidak pakai. Jadi sebelum dimulai, saya tes dulu dan dites kepada diri saya sendiri. Karena hanya saya sendiri yang tahu kalau saya berbohong atau saya menjawab yang benar. Jadi disuruh tanya, ketika saya bohong, dicek dulu itu si lie detector. Bohong enggak dia jawabannya. Kalau dia dalam 2-3 pertanyaan cocok, baru saya pakai. Kalau tidak, tidak saya pakai. Jadi sangat ditentukan kepada keyakinan dari pengguna. Itu kalau pengalaman saya. Oke, terima kasih Pak Ponto. Ya, demikian dialog cross-check pekan ini. Terima kasih Anda terus mengikuti cross-check setiap akhir pekan dan kita akan bertemu lagi pekan depan di waktu yang sama dengan topik menarik lainnya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.